Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang telah ditetapkan pada tanggal 23 April 2020 ini sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah untuk melarang mudik pada tahun ini dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Di mana Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 menegaskan bahwa larangan sementara penggunaan sarana transportasi untuk kegiatan mudik pada masa angkutan Lebaran tahun 2020. Pengaturan transportasi ini berlaku untuk transportasi darat, laut, udara, dan perkereta-apian, khususnya untuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang membawa penumpang. Angkutan umum seperti bus, mobil penumpang, kereta api, pesawat, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan kapal laut, serta kendaraan pribadi, baik itu mobil maupun sepeda motor, semuanya dilarang. Namun demikian ada beberapa angkutan yang dikecualikan dari perlarangan seperti kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia seperti kendaraan dinas operasional berplat dinas, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah, dan mobil barang logistik dengan tidak membawa penumpang. Lebih lanjut, Kemenhub secara tegas mengungkapkan larangan penggunaan transportasi berlaku untuk kendaraan yang keluar masuk di wilayah-wilayah seperti wilayah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, zona merah penyebaran COVID-19 dan di wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB seperti misalnya Jabodetabek. Larangan tersebut mulai berlaku pada 24 April sampai dengan 31 Mei 2020 untuk sektor darat dan penyeberangan. Sedangkan dari tanggal 24 April sampai 15 Juni 2020 untuk kereta api, untuk transportasi kapal laut larangan mulai 24 April hingga 8 Juni 2020. Serta untuk transportasi angkutan udara, larangan mulai dari tanggal 24 April sampai dengan 1 Juni 2020. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Perhubungan tersebut juga diatur pemberian sanksi secara bertahap mulai dari pemberian peringatan dan teguran secara persuasif hingga pemberian sanksi denda untuk para pengguna kendaraan pribadi yang membawa penumpang dengan tujuan untuk mudik. Dari Jakarta, IDX Channel. Pemirsa, mewabahnya virus corona termasuk secara global dan juga domestik, beberapa sektor yang paling terdampak adalah pariwisata, kemudian juga industri penerbangan. Nah, khusus untuk industri penerbangan secara domestik, pasca diterapkannya social distancing, terjadi penurunan jumlah penumpang, kemudian larangan umroh, kemudian yang terbaru adalah pelarangan terbang dari pesawat komersial. Ini tampaknya sangat memukul industri penerbangan. Topik yang kita angkat untuk kali ini cukup menarik adalah titik nadir industri penerbangan Indonesia. Nah, untuk membahasnya, saat ini kita sudah terhubung melalui via Skype bersama dengan Bapak Ziva Narendra yang merupakan Presiden Direktur Aviatory Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Ziva. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, David. Kabar baik. Semoga sebaiknya juga gitu ya. Ya, terima kasih Pak Ziva sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Ziva, topik kita menarik adalah titik nadir industri penerbangan Indonesia. Kalau kita tahu tekanan terhadap industri penerbangan ini cukup hebat pasca mewabahnya virus corona secara global kemudian juga secara domestik. Mengawali perbincangan kita, Pak Ziva, kita akan coba lihat secara global terlebih dahulu bagaimana perkembangan industri penerbangan secara global pasca mewabahnya virus corona ini. Oke, kalau kita bisa lihat ya, tren dari dunia penerbangan global dalam 1 atau 2 bulan terakhir, khususnya mulai dari akhir bulan Februari, kita lihat di beberapa negara, satu persatu maskapai mulai mengurangi atau menghentikan mayoritas dari operasinya. Diawali dengan penerbangan internasional tentunya, kemudian dilanjutkan dengan penerbangan domestik di negara masing-masing. Saat ini bisa dikatakan bahwa proyeksi dari IATA, International Air Transport Association, dan juga ICAO, International Civil Aviation Organization, itu memprediksi bahwa tahun 2020 ini akan ada kerugian sebesar kurang lebih 315 miliar dolar AS. Ini adalah penurunan sebesar 65% dari perkiraan sebelumnya. Jadi sebelum ada COVID-19 ini sebetulnya dunia penerbangan komersil global sudah memprediksi adanya kerugian sebesar 250 miliar dolar AS. COVID-19 ini di 4 bulan pertama, di kuartal pertama tahun 2020 ini
memikul kerugian itu lebih besar sampai ke 315 miliar dolar. Jadi memang tidak ada maskapai di dunia satupun yang saat ini dalam kondisi aman, bisa kita bilang demikian. Baik, dan kondisi ini kerugian yang Anda sebutkan tadi akan semakin bertambah karena kita tidak tahu kapan akan berakhirnya wabah virus corona ini. Ada dua skenario prediksi di sini. Prediksinya adalah skenario kapan COVID-19 ini akan berlalu. Yeah. Walaupun kita tidak punya sebuah kepastian, kita tidak bisa memprediksi kapan virus ini akan berlalu. Namun ada sebuah tanggung jawab untuk melakukan sebuah proyeksi. Bila COVID berlalu di bulan Mei, akhir bulan Mei 2020, yaitu kurang lebih 1 bulan dari sekarang, maka recovery-nya atau pemulihannya itu akan kurang lebih sekitar 40% kerugian dari prediksi yang sebelumnya. Yeah. Namun bila ternyata COVID ini berpanjang sampai dengan akhir tahun atau kuartal 3, kuartal 4, maka kerugian itu bisa mencapai 60 sampai dengan 65% seperti yang saya sampaikan. Baik. Ya. Pak Ziva, menarik Pak Ziva, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Kita akan coba fokus bagaimana kondisi terkini industri penerbangan Indonesia, kemudian ditambah lagi kebijakan dari larang terbang untuk pesawat komersil ini mulai dari 25 April sampai 24 sampai dengan 1 Juni di 2020 mendatang. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Ziva, dan pemirsa tetap bersama kami. Marga Review akan segera kembali sesaat lagi. Bersama masih di Marga Review, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana penerbangan domestik di Januari 2020 dalam satuan juta orang, mulai dari bulanan, year on year, kemudian juga secara kumulatif. Ini rata-rata mengalami penurunan 9,85%, 7,22%, dan 7,22%. Nah, bagaimana dengan penerbangan internasional? Kita beralih ke grafis selanjutnya, di mana secara month to month ini mengalami koreksi year on year dan kumulatifnya masih mengalami pertumbuhan. Ini data di Januari. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat pengecualian larangan terbang terhadap sarana transportasi udara. Kita ke slide yang pertama. Ini ada beberapa yang dikecualikan: pimpinan lembaga tinggi negara, kemudian operasional kedutaan besar, operasional penerbangan khusus repatriasi. Kita beralih ke slide selanjutnya, masih dari pengecualian larangan terbang terhadap sarana transportasi, operasional penegakan hukum, ketertiban dan pelayanan darurat, operasional angkutan kargo, dan operasional lainnya berdasarkan izin Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kemudian kita akan coba lihat juga jumlah pemudik yang menggunakan pesawat dalam satuan juta penumpang. Ini dalam momen Lebaran, di mana 2013 sampai dengan 2019 bervariasi. Di 2017 paling tinggi di 5,3 juta penumpang. 2018 mengalami koreksi dan tekanan dalam terjadi di 2019 hanya di 3,52 juta penumpang. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ziva Narendra, Presiden Direktur Aviatory Indonesia. Pak Ziva masih bergabung bersama kami, Pak? Masih. Pak Ziva, tadi kita sudah bahas dari industri penerbangan secara global. Bagaimana kondisi dari domestik, Pak Ziva? Yang terbaru pemerintah ini melarang penerbangan komersil untuk beberapa waktu ke depan. Iya, melanjutkan dari PM 25 tahun 2020 yang dikeluarkan tanggal 24 April kemarin kalau saya tidak salah ya. Itu kemudian melanjutkan dari PM 18 tahun 2020 dikeluarkan 1 minggu sebelumnya terkait dengan PSBB dan juga penanganan dari moda transportasi, berbagai transportasi. Saya kira ini adalah sebuah langkah yang tepat, namun bisa dikatakan bahwa kita agak terlambat dalam mengambil langkah ini untuk memitigasi risiko penyebaran virus COVID-19. Namun kalau kita lihat kondisi industri penerbangan nasional dalam 1-2 tahun terakhir itu sudah dalam kondisi yang cukup sulit. Kita masih ingat ya, di kuartal akhir tahun 2019 kita masih menghadapi masalah pada saat itu. Masalah harga after yang masih tinggi walaupun sekarang sudah sangat-sangat jatuh sekali. Kemudian juga harga tiket yang tinggi karena maskapai perlu meningkatkan kinerjanya dan juga untuk menutup beban operasional. Dan juga kita lihat minat masyarakat untuk bepergian karena harga tiket yang mahal juga sangat menurun sekali. Kondisi saat ini tidak melupakan aspek-aspek yang saya sebutkan tadi. Jadi
pada saat COVID-19 ini berlalu, kita masih akan punya masalah-masalah seperti strategi harga, kemudian pemasaran, dan juga langkah-langkah untuk membangkitkan kembali keyakinan masyarakat dan kepercayaan konsumen untuk menggunakan moda transportasi khususnya udara. Baik, Pak Ziva, pertama kita sepakat mendukung langkah pemerintah untuk mencegah penyebaran dari COVID-19, tapi di sisi lain kita akan coba lihat juga, tampaknya industri penerbangan Indonesia juga akan kehilangan momentum di mudik Lebaran di 2020 ini. Apakah kondisi ini akan semakin menekan dari sisi pendapatan dari industri penerbangan Indonesia? Ini akan sangat memukul sekali karena bagaimanapun juga ritual mudik, kemudian juga pada saat ibadah kenaikan haji atau kemudian ibadah umroh itu kan salah satu pintu pemasukan bagi maskapai-maskapai kita, khususnya umroh yang bisa berlangsung dalam beberapa bulan dalam 1 tahun. Dengan tidak ditiadakannya aktivitas-aktivitas ini paling tidak untuk sementara waktu, ini sangat memukul sekali ke performa kerja maskapai-maskapai khususnya yang penerbangan internasional ke Timur Tengah. Namun kondisi serupa kita juga bisa lihat dialami oleh berbagai maskapai di berbagai negara. Dan disinilah kemudian akan perlu adanya jembatan komunikasi atau intervensi dari pemerintah untuk membantu industri transportasi. Memang ini bukan hal yang mudah karena tentunya segala sektor saat ini sedang menderita. Tapi kita prioritaskan seperti tadi Mas David sampaikan. Kalau kita ingin membangkitkan kembali industri pariwisata, kemudian juga untuk industri penerbangan atau transportasi, maka bantuan ini akan cepat atau lambat sangat diperlukan sekali. Baik, Pak Ziva, dari pandangan Anda, dari sisi operasional sebuah maskapai, sebenarnya segmen mana saja yang membutuhkan stimulus dalam hal ini dari pemerintah? Nomor satu pastinya adalah untuk membangkitkan kepercayaan konsumen yang saya sebutkan tadi ya. Dan yang kedua, untuk beban paling besar tentunya yang dialami oleh maskapai itu adalah beban biaya operasi. Beban biaya operasi ini dari apa saja? Satu yang tidak yang langsung ya, itu tentunya adalah pembelian atau penyewaan pesawat, ya purchasing atau leasing. Ini perlu distruktur ulang supaya bebannya tidak terlalu besar khususnya di periode tahun 2020. Ini perlu ada kerjasama dan komunikasi dengan pihak perbankan, dengan pihak financing, sampai juga dengan pihak pemerintah, karena ini sifatnya kolektif, semua mengalami. Kemudian beban operasi kedua adalah yang sifatnya adalah langsung, yang dikonsumsi oleh perusahaan penerbangan atau maskapai dari hari ke hari. Contohnya apa? Aftur atau bahan bakar ya. Kemudian untuk ground handling, kemudian jasa-jasa navigasi dan jasa bandara yang sifatnya adalah pihak ketiga, ini yang langsung dikenakan kepada maskapai sekiranya ini dapat istilahnya di-offsetkan atau dijadwalkan supaya nanti akan dianulir pembayarannya. Saya kira begitu. Sampai sejauh ini Anda melihat stimulus terkait dengan industri penerbangan Indonesia sudah ada yang diberikan oleh pemerintah? Saya belum melihat ada yang signifikan karena di sini juga ada perlu titik temu antara pemerintah dengan industri. Karena industri juga perlu diberikan keyakinan dan jaminan. Kalau stimulus ini ditawarkan oleh pemerintah, tentunya karena ada syarat dan kondisi yang harus dipenuhi oleh maskapai. Nah, apa saja prestasi dan prestasi persyaratannya kalau misalnya stimulus ini diambil atau diberikan kepada maskapai-maskapai ini. Jadi harus ada sebuah keharmonisan dulu antara pemerintah dengan industri. Baik, tadi Anda sebutkan beberapa poin, salah satunya adalah dari harga bahan bakar dalam hal ini aftur. Kita tahu dalam beberapa waktu terakhir harga minyak mentah global juga mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan minus ini, Pak Ziva. Ada peluang tidak di sana untuk stimulus dari harga aftur ini? Saya lihat sangat kecil karena kondisi ini kan juga secara langsung tidak langsung berakibat karena kurangnya permintaan, kurangnya demand, maka kemudian harga menurun. Kurangnya demand kurang lebih juga karena menurunnya minat atau volume pasar untuk menggunakan maskapai karena kondisi COVID-19 ini sayangnya. Jadi saya yakin ini sifatnya agak ayam sama telur ya gitu ya. Kalau nanti minatnya meningkat pada saat kondisi sudah recover, pasti harga-harga akan kembali naik. Bahkan ICAO dan IATA dan juga beberapa analis di seluruh dunia memprediksi ketika kondisi wabah ini sudah berlalu, kemungkinan maskapai di seluruh dunia akan mengkompensasi kerugian di tahun 2020 dengan meningkatkan harga yang cukup tinggi nantinya. Jadi kembali lagi kita akan mencapai ke demand yang masih belum bisa memenuhi permintaan atau harga permintaan dari maskapai.
Baik, Pak Ziva, kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen terakhir nanti kita akan coba bahas bagaimana proyeksi Anda sampai dengan akhir tahun terkait juga dengan perkembangan industri penerbangan di Indonesia. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Bakri Review akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ziva Narendra, Presiden Direktur Aviatory Indonesia, dan kita masih membahas topik titik nadir industri penerbangan Indonesia. Pak Ziva, Ya, kita lanjutkan kembali. Tadi dari beberapa informasi grafis yang sudah kita sampaikan, ada pengecualian larangan terbang terhadap sarana transportasi udara. Artinya di tengah tekanan yang terjadi, industri penerbangan ini masih memiliki celah nih Pak, terutama untuk logistik. Karena mungkin di momen Ramadan dan Lebaran ini bagi mereka yang tidak bisa mudik, ini lebih banyak mengirimkan atau untuk barang-barang jenis tertentu kepada keluarga mereka di kampung. Bagaimana Anda melihat peluang-peluang ini cukup paling tidak meminimalkan tekanan yang terjadi terhadap industri penerbangan? ya, kata kunci peluang yang tadi David sampaikan ya, itu sudah tepat sekali. Karena begini, Indonesia ini kondisi geografisnya adalah sebuah tantangan, tapi juga ada peluang di situ. Dengan banyaknya daerah pelosok yang tidak bisa dicapai dengan moda transportasi darat maupun laut, tentunya bisa sangat dibantu sekali dengan transportasi udara. Khususnya di daerah-daerah terpencil yang hanya bisa dicapai oleh moda penerbangan perintis. Gitu ya. Karena seperti tadi disampaikan, kebutuhan sehari-hari termasuk logistik, sembako, dan lain-lain, sampai dengan juga bahan bakar atau minyak untuk rumah tangga, itu kan juga perlu diantarkan. Kalau kita mengimbau supaya masyarakat tidak bepergian seperti sekarang, maka kita harus mengakomodir kebutuhan sehari-hari, antara lain dengan logistik dan kargo. Jadi operasi kargo itu saat ini sangat membantu sekali untuk memenuhi kebutuhan tadi, namun juga membantu maskapai-maskapai yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengangkut kargo untuk mengurangi beban yang dialami karena kurangnya volume penumpang. Ya. Nah, Pak Ziva, saya potong sedikit. Semua maskapai memiliki lini bisnis ini, Pak? Tidak semua maskapai, namun maskapai yang belum memiliki izin ini bisa mengajukan untuk sebuah perizinan suplemen atau tambahan untuk mengkonversi spesifikasi kabin pesawat mereka atau menggunakan kabin yang sudah ditujukan untuk mengangkut penumpang untuk pengangkutan kargo. Jadi itu semua hanya terkait dengan perizinan dan perizinan khusus untuk masa terbatas, khususnya dalam masa COVID ini. Berapa persen ini Pak? Paling tidak ini meminimalkan tekanan terhadap industri penerbangan? Sebetulnya kalau dilihat dengan peluang dan kapabilitas dan kapasitasnya, semua tipe pesawat penumpang ya, baik itu yang kapasitas 5, 10, 20 atau 100 atau lebih, itu saat ini diperbolehkan sesuai dengan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 17 tahun 2020 untuk menggunakan kabin sebagai pengangkutan kargo. Ada tata caranya di situ dijelaskan. Tinggal apakah satu daerah yang dilayani ada permintaannya, ada demand-nya. Karena tentunya maskapai kan harus menganalisa atau mengkaji kembali kalau mereka ingin mengangkut kargo ke daerah mana dan berapa persen kebutuhan di daerah tersebut. Namun kalau misalnya saya yakin, misalnya katakan 80% saja maskapai angkutan komersil di Indonesia ini mau bertransformasi sementara untuk ke operasi kargo, saya yakin itu bisa menutup sedikit kerugian dari yang mereka alami. Baik. Pak Ziva, ini terkait dengan maskapai penerbangan di Indonesia. Kalau kita tahu ada yang milik swasta, kemudian juga ada yang milik pemerintah, kemudian juga beberapa maskapai juga sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana Anda melihat dari sisi strategi, kemudian juga ketahanan, atau bagaimana menyikapi kondisi seperti ini, Pak? Ya, kalau kita saya kira tidak berbeda dengan apa yang dijalankan oleh negara lainnya. Nomor satu, tentunya kita harus menetralisir dulu resiko penyebaran virus ini lebih jauh, yaitu dengan meminimalisasi pergerakan komunitas atau masyarakat, yaitu istilahnya kita PSBB ini ya, kita istilahnya begitu. Namun untuk berapa lama kita harus siap untuk menghadapi kondisi ini sampai dengan akhir
tahun 2020. Hanya untuk menetralisir saja, untuk bisa melihat tren penyebaran virusnya ini meningkat atau menurun. Karena kita lihat di banyak negara lain itu bahkan ada gelombang kedua dari COVID-19. Saya kira ini langkah pertama, kita harus menetralisir dulu. Yang kedua, kita harus menyikapi seperti saya sampaikan di segmen sebelumnya, bahwa perlu ada titik temu antara pemerintah dan stakeholder untuk menentukan strategi ke depannya. Dan itu tidak bisa strategi yang hanya ada di depan mata atau jangka pendek, namun untuk jangka panjang. Ada banyak sekali PR di dunia penerbangan kita saat ini yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun, yang saya kira di dalam kehampaan yang kita alami saat ini, kita punya peluang untuk mengerjakan PR-PR tersebut tadi, gitu ya, mulai dari masalah infrastruktur, kemudian juga masalah perizinan, SDM, dan lain sebagainya. Jadi ada besar sekali peluang industri penerbangan kita untuk transformasi saat ini sebetulnya. Ya, artinya di tengah tekanan yang terjadi kita masih memiliki peluang, kita masih tetap optimis untuk ke arah yang lebih baik lagi, dan ketika ini sudah berlalu, industri penerbangan Indonesia akan bangkit kembali. Terima kasih Pak Ziva sudah bergabung bersama kami di Idea Channel, Pak Ziva. Sama-sama David, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi, terutama juga bagi para investor dan pasar modal Indonesia. Dan besar demikian perbincangan kita bersama dengan Bapak Ziva Narendra yang merupakan Presiden Director Aviatory Indonesia. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya Devisan Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.